Ibadah Syabat YYRH Ministry tanggal 30 Mei tahun 2026. Mereka pun tidak akan percaya jika ada seseorang dapat bangkit dari antara orang mati. Berjuanglah untuk masih melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai terus-Mu Adonai Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Sohamasia Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Sohamasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Somasia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua, mempelai Adonai Somasia, baik yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita saat ini sudah memasuki Sabat terakhir di bulan Mei, dan Sabat depan kita sudah memasuki bulan baru. Ya, tidak terasa waktu berjalan sangat cepat ya, khususnya di tahun 2026 ini. Ya, Sabat depan kita sudah memasuki pertengahan tahun ya. Tapi apapun itu ya, kita senantiasa mempersiapkan hidup kita ya, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan mempelai kudus kita Adonai Sohamasia, sehingga kita nanti berkumpul bersama-sama Adonai Sohamasia masuk ke kerajaan Samai ya, pada saat rapture. Ya, sebelum kita memasuki Dafar Elohim, saya akan menyampaikan visi misi dari pelayan kita YYRH Ministry. Ya, ini selalu saya sampaikan karena visi misi itu penting ya. Karena dalam kehidupan kita harus memiliki visi dan misi. Kita harus memiliki tujuan hidup, dan bagaimana cara kita meraih tujuan tersebut, itulah yang disebut dengan misi. Artinya harus ada yang namanya sesuatu yang kita lakukan ya. Jadi bukan berdiam diri ya. Artinya kalau kita mau menuju ke suatu tempat, maka kita harus pergi ke tempat itu. Tidak mungkin kita hanya duduk diam di sini sementara tempatnya di sebelah sana atau bahkan masih jauh ya. Jadi kita harus mengerti ya apa tujuan hidup ya. Sama seperti kalau orang mengatakan ingin masuk ke surga, tetapi tidak melakukan firman, itu tidak mungkin masuk ke surga ya. Makanya ada firman mengatakan ya, yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman yang benar ya. Itulah yang harus kita pahami ya. Pelayanan kita YYRH Ministry memiliki visi, yaitu siap masuk ke surga, siap masuk ke Samai tanpa mengalami kematian. Inilah yang disebut dengan rapture ya. Jadi kita diangkat hidup-hidup, dan nanti di awan-awan kemuliaannya tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal, dan kita tidak akan lagi mengalami kematian ya. Dan itulah yang disebut dengan kita diciptakan kembali ya. Artinya tubuh kita ini seperti tubuh yang luar biasa ya, seperti malaikat yang seperti orang muda ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, malaikat itu umurnya miliaran tahun ya, tetapi penampakannya seperti anak muda ya, orang yang gagah muda ya, bahkan tidak ada sedikit pun keriput ya di dalam wajahnya atau dalam kulitnya.
itulah yang kita raih nantinya ya. Beda kalau manusia semakin lama semakin tua ya. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah daging ya, yang dibuat atau diambil dari debu dan tanah ya. Semakin lama tubuh ini semakin tua dan nanti akan kembali ke tanah ya. Itu kalau manusia tersebut meninggal. Tetapi kita memiliki iman, kita tidak mengalami kematian. Inilah yang disebut dengan diangkat hidup-hidup. Kita di rapture, masuk ke Samaim, dan kita hidup selama-lamanya. Dan nanti mempelai-mempelai kudusnya ini yang di rapture, ini nanti akan duduk di 12 tahta yang akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat. Dan nanti juga akan memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan damai sejahtera ya. Makanya kita memiliki tubuh kemuliaan, karena kita tidak akan mengalami kematian. Kita bisa hidup lebih dari 1000 tahun, bahkan selama-lamanya ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, di dunia ini belum ada orang yang memimpin satu negara atau satu kerajaan lebih dari 100 tahun, belum ada. Yang saya tahu itu baru Ratu Elizabeth ya, kurang lebih 72 tahun dia memimpin kerajaan Inggris. Ya, tetapi kita nanti memimpin selama 1000 tahun. Ya, bisa dibayangkan ya, 1000 tahun itu selama apa ya? Jadi sangat lama ya. Karena apa? Karena inilah yang disebut dengan upah orang benar ya. Jadi sebelum dunia ini dihancurkan, orang-orang pilihannya, mempelai-mempelai kudusnya diberi kesempatan, diberi waktu untuk memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan pemimpin agung kita, Adonai Yeshua Hamasiah. Jadi artinya tidak sebanding ya dengan penderitaan kita yang kita alami di dunia ini. Mungkin ada orang yang bisa hidup 100 tahun ya, dari mulai lahir sampai 100 tahun dia menderita. Itu tidak sebanding ya dengan nanti selama 1000 tahun, bahkan kekal ya di kerajaan surga, kekal di Yerusalem baru. Itulah nanti yang akan kita nikmati bersama-sama dengan mempelai kudus kita di Yerusalem baru sampai selama-lamanya. Itulah visi kita ya. Kita memiliki pelayanan kantor pusat, yaitu di surga Samaim, Yerusalem baru. Karena kantor pusat kita adalah kantor pusat yang kekal ya. Jadi di dunia ini tidak ada kantor pusat yang kekal ya. Semuanya berbatas waktu. Karena apa? Karena dunia ini pun, bumi ini juga nanti akan dihancurkan, akan dilempar ke lautan api ya. Sebagaimana ada firman mengatakan, maut dan kerajaan maut akan dilempar ke lautan api ya. Maut itu, alam maut itu ada di bumi ini, ada di pusat bumi, jadi semua dilempar. Isi bumi ini semua dilempar ke lautan api ya. Termasuk juga langit ini akan dilempar ke lautan api yang sangat luas ya. Makanya firman mengatakan, bumi pertama, langit pertama akan hilang lenyap, tidak didapati lagi tempatnya, dan akan diganti dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Ya, yang disebut dengan hilang lenyap ini artinya dibinasakan. Ya, tidak ada di dunia ini ya suatu kehidupan itu hilang begitu saja, tidak ada ya. Semuanya ada yang namanya akhirnya ya. Artinya apakah itu di dalam kebinasaan atau kematian kekal atau dalam kehidupan kekal ya. Itu akhirnya ya. Jadi tidak ada yang namanya hilang ya.
banyak pengajaran-pengajaran ya, terutama seperti pengajaran orang Saduki ya. Orang Saduki itu tidak mengakui ada kehidupan lain di luar kehidupan yang saat ini kita jalani ya. Mereka bilang kalau sudah mati ya sudah hilang, tidak akan ada lagi kehidupan lain ya, selesai ya. Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi orang-orang yang hidup saat ini ya, ketika dia meninggal atau masuk di dalam alam kekekalan, mereka atau manusia tetap hidup di dunia yang lain. Apakah itu di alam maut, atau di lautan api, atau di Samai, Yerusalem baru. Itulah tujuan hidup kita ya. Lalu kita memiliki gembala agung Sinode Pusat, yaitu YHWH. Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad. Inilah gembala agung Sinode Pusat kita ya. Jadi bukan manusia ya, karena YHWH inilah yang memiliki otoritas penuh atas hidup kita, dan dia jugalah yang nanti yang akan mengangkat kita, menjemput kita masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Samai, sampai selama-lamanya ya. Itulah gembala agung Sinode Pusat kita ya. Jadi kalau kita memiliki visi dan misi yang berbeda, berarti gembala agungnya juga berbeda ya. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang di luar sana mengatakan, oh sama saja Pak, kita kan sama-sama menyembah Yahweh Yeshua Ruach HaKodes. Ya, kita menyembah Yahweh Yeshua Ruach HaKodes, tapi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran ya. Bukan menyembah asal-asalan ya, bukan menyembah hanya untuk service lips ya, artinya hanya untuk ya disebut, wah saya kan menyembah Adonisua ya, padahal tidak tahu ya Adonisua itu siapa, tidak tahu, kapan lahirnya tidak tahu, kapan matinya tidak tahu, kapan bangkitnya tidak tahu, dan tidak pernah diucapkan, dan tidak pernah dirayakan atau diagungkan ya. Malah lebih tinggi ya, panen lebih tinggi ya, darah anak domba hewan ya, daripada darah anak domba Adonai Yeshua Hamashiach ya. Ini hati-hati ya, saya selalu memberitahu ini ya, karena ini disebut dengan berteriak ya. Berteriak artinya memperingati. Kalau engkau tidak percaya juga tidak apa-apa ya. Tetapi ketika engkau nanti masuk ke alam maut ataupun masuk ke lautan api, engkau akan diperlihatkan ya. Engkau akan diperlihatkan, oh ternyata saya waktu hidup saya tidak mau mendengarkan ya. Tetapi yang pernah saya sampaikan, penyesalan selalu datangnya terlambat ya. Tidak ada penyesalan tidak terlambat ya. Kalau sudah nyesal itu namanya terlambat ya, tidak bisa diulang lagi ya. Jadi hidup kita ini tidak bisa diulang lagi ya. Seperti ada beberapa pengajaran yang disebut dengan reinkarnasi ya. Mungkin hari ini kita hidupnya tidak benar, atau hidupnya kita benar, nanti di kehidupan kemudian kita berubah menjadi manusia yang lain. Bukan ya, kita hidup sekali untuk selama-lamanya ya. Artinya ya kita ini juga ya, kita ini di dunia ya, kita ini juga nanti apakah di alam maut atau di surga ya, kita juga tidak berubah menjadi orang lain, tidak berubah menjadi nama lain atau wujud lain, tidak ya, sama kita juga ya. Dan jadi miliaran manusia ini tidak ada yang namanya manusia itu ya double ya. Wah dulu saya kayak begini wajahnya, di kehidupan berikutnya begini wajahnya, begini sifatnya. Nah, bukan ya, kita tidak menganut pengajaran seperti itu ya. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semasa mau mendengarkannya ya. Jadi kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat tadi YHWH. Jika visi dan misi kita berbeda, berarti Gembala Agung Sinode Pusat kita berbeda ya. Tidak ada istilahnya, wah Bapak Yahweh itu ngerti kok, Tuhan itu ngerti kok, saya memanggil siapa.
Tuhan itu ngerti kok, saya menyembah dia. Ya, kalau Tuhan itu seperti itu, ya, dan dia menerima semua penyembahan, ya, termasuk juga penyembahan kepada Satan dia terima, itu bukan, ya, itu bukan YHWH, ya. Karena Elohim itu adalah Elohim yang cemburu. Ya, dia tidak mungkin, ya, kalau engkau mengatakan Satan tolong kami, dia marah, Elohim marah. Oh, kamu malah mendengarkan Satan daripada mendengarkan saya. Dia marah. Ya, tidak mungkin, ya. Oh, dia belum tahu saya, dia panggil Satan. Ya, atau ada juga orang mengatakan, oh, Elohim itu, Bapak Yahweh itu bisa menjadi naga, bisa menjadi Satan. Gak ada cerita begitu, ya. Dia bisa jadi apa saja, mau jadi ular, mau jadi naga, bisa jadi apa saja. Tidak, ya. Tidak seperti itu, ya. YHWH itu memiliki yang namanya otoritas, memiliki harga diri yang sangat tinggi, ya. Makanya firman yang kita baca, aku adalah Elohim yang cemburu. Ya, bayangkan itu, ya. Aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jadi kalau nenek moyang kita saja sudah salah menyembah, itu akan kena sampai keturunan keempat. Kalau sampai keturunan keempat juga tidak bertobat, tidak menyembah penyembahan yang benar, itu turun lagi sampai 4 keturunan berikutnya. Ya, jadi itu turun temurun, ya. Seperti Israel, ya. Dari mulai zaman 2000 tahun yang lalu, ketika nenek moyangnya bersumpah, biarlah darah orang ini kami tanggung, kami dan anak-anak kami dan keturunan kami. Bayangkan itu, nenek moyangnya sudah berani, ya. Nenek moyang Israel itu berani menanggung darah Adonisua sampai kepada keturunan yang terakhir. Sampai dengan detik ini, Israel tidak pernah bertobat. Saya sampaikan, ya, jangan kau membanggakan Israel yang ada di Timur Tengah, ya. Mereka tidak pernah mengakui Yeshua HaMashiach. Ya, mereka yang menanggung darahnya Yeshua HaMashiach sampai keturunannya pun dia korbankan, ya. Maka dikatakan, aku Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa. Apakah orang mengatakan, wah, Bapak itu bukan Bapak Yahweh yang benar, Bapak Yahweh tidak mengasihi dong? Nggak ada cerita begitu, ya. Jangan kau ngarang-ngarang, ya, hati-hati, ya. Jadi seolah-olah semuanya acceptable, ya. Tidak, ya. Keselamatan itu tidak seperti itu, ya. Ya, kau lihat saja, di dalam mungkin kau belajar sekolah, apakah mungkin semua orang jadi juara satu? Tidak, kan? Pasti ada yang tinggal kelas, pasti ada orang biasa, bahkan yang juara satu cuma 1 orang, ya, dari 50 misalnya. Tidak mungkin 50 orang jadi juara satu, itu tidak mungkin, ya. Begitu juga, tidak mungkin miliaran manusia masuk ke surga, karena manusia ini saja sudah berdosa, ya. Itu, ya, Bapak Ibu, mempermudah manusia mau mendengarkannya, ya. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, ya. Jadi kalau bukan YHWH, ya berarti Gembala Agung yang lainnya adalah Satan, ya, iblis, fallen angel, ya. Jadi tidak ada Gembala Agung di alam kekekalan itu banyak, ya, tidak, hanya 2, ya, YHWH atau Satan, ya, hanya itu Gembala Agung, ya. Yang satu bertahta di Samaim, yang satu bertahta di alam maut, ya. Jadi alam maut itu adalah tahtanya Satan, ya. Alam maut, neraka, itu bukan tempat penghukuman, ya. Tempat penghukuman ada di lautan api, ya. Jadi belum ada dihukum, ya. Kita sekarang belum masuk ke masa penghakiman, belum, ya. Nanti setelah kerajaan 1000 tahun selesai, barulah nanti masuk ke masa penghakiman. Kita belum sampai ke sana, ya. Tetapi orang-orang yang meninggal saat ini, ya, mereka itu jalurnya sudah ada. Kalau mereka masuk ke alam maut, ya mereka masuk ke alam maut. Tapi itu bukan dihakimi, belum. Nanti kalau dihakimi, mereka masuk ke lautan
api dan di sanalah kematian kekal selama-lamanya. Ya, itulah visi kita ya. Jadi kita memiliki misi adalah siap untuk masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Artinya kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa dijemput atau untuk bisa menyambut kedatangan mempelai kudus kita Adonai Yeshua Mashiach. Itulah namanya ready to rapture, siap untuk di rapture. Itulah visi dan misi pelayan kita YNH Ministry. Kita akan masuk ke Dabar Elohim. Judul pada sahabat ini adalah mereka pun tidak akan percaya jika ada seseorang dapat bangkit dari antara orang mati. Ya, kita bangkit berdiri membanggakan Mesias. Kita baca Lukas 16 ayat 22 sampai 23 dan Lukas 16 ayat 30 sampai 31. Ya, ini saya ambil 4 ayat saja ya, sebenarnya panjang ya, dari mulai Lukas 16 mengenai Lazarus dan orang kaya ya. Kita baca sama-sama Lukas 16 ayat 22 sampai 23 dan Lukas 16 ayat 30 sampai 31. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkannya. Dan di alam maut ketika mengangkat matanya sementara berada dalam siksaan, dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Namun dia berkata, tidak ya Bapak Abraham, kecuali jika ada seseorang dari antara orang mati, pergi kepada mereka, mereka akan bertobat. Dan dia berkata kepadanya, jika terhadap kitab Musa dan para nabi mereka tidak mendengarkan, mereka pun tidak akan diyakinkan jika ada seseorang dapat bangkit dari antara orang mati. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Memberikan Mesias. Ini Lukas 16 ya, mulai dari ayat di atasnya ya sampai akhir dari Lukas 16 ini mengenai Lazarus dan orang kaya ya. Artinya ini bukan perumpamaan ya. Ya, banyak orang mungkin mengira ini perumpamaan, tidak ya. Jadi ini adalah kejadian yang nyata ya. Jadi ini kejadian yang nyata yang dibukakan ya oleh Ruach HaKodes kepada para rasul pada zaman itu ya. Pada zaman rasul ya. Ini dicatat di kitab Lukas ya. Artinya apa? Jadi Lazarus ya, kalau kita tahu ceritanya ya, Lazarus ini kan orang yang miskin ya. Dia selalu meminta-minta ya, menerima makanan ya dari meja-meja orang-orang kaya ya. Dan akhirnya ya, singkat cerita, Lazarus ya atau orang miskin itu meninggal, demikian juga dengan orang kaya itu meninggal ya. Maka dikatakan tadi ya, orang Lazarus itu dia meninggal, dia dibawa ke pangkuan Abraham ya. Ini disebut dengan Abraham Basem ya. Artinya dulu belum bisa masuk ke Samai ya. Jadi masih di pangkuan Bapak Abraham ya. Artinya ya itu surga juga ya, tetapi alam surganya berbeda dengan surga yang sudah dibuka ketika Adonai Yeshua HaMashiach sudah menggenapi firman-Nya, maka semua yang ada di pangkuan Bapak Abraham ya, di Abraham Basem, itu semua diangkat ke surga ya. Jadi pangkuan Bapak Abraham ini ada di bawah bumi ini ya. Tetapi ketika Adonai Yeshua sudah menggenapi semuanya, maka orang-orang kudusnya naik ke surga ya, naik ke langit ketiga ya. Ini artinya ya. Jadi saat ini pangkuan Abraham sudah tiada lagi ya, tetapi sekarang sudah diganti dengan Samai ya. Itulah yang disebut juga dengan Firdaus ya, dan juga
tahta ya, kota kudus itu nanti ya di Yerusalem baru ya. Sekarang juga ada kota kudus, tetapi bukan Yerusalem baru ya. Nanti semuanya akan diganti dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru ya. Sementara dikatakan ya di alam maut itu orang kaya ini dia masuk ke alam maut ya, masuk ke neraka ya. Dan dia kalau kita baca ya kisahnya ini dia sangat menderita. Dia kesakitan ya, bahkan dia haus sekali ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kita saja kalau tidak minum ya, jangankan bicara tidak minum 1 hari ya, tidak minum 1 jam 2 jam saja hausnya sangat haus, apalagi nanti di alam maut. Di alam maut itu 1 tetes saja tidak bisa masuk ke mulut kita, ke lidah kita, tidak bisa. Ya, bahkan bukan bicara 1 hari 2 hari, tetapi selama-lamanya tidak bisa minum. Sakit nggak itu? Sakit. Ya, itulah yang akan terjadi ya di alam maut, di neraka ya. Jadi makanya dia bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya supaya dia meneteskan ya, karena aku sangat haus sekali di sini, sangat menderita. Ya, kita tahu ceritanya ya. Bapak Abraham mengatakan, engkau menerima apa yang kau sudah lakukan ya. Demikian juga dengan Lazarus, dia menerima apa yang sudah menjadi bagian yang dia dapat ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelajari semasa mau menangkannya. Jadi artinya apa? Itulah sangat mengerikan di alam maut ya. Alam maut itu ya kita dengar istilah itu neraka ya, atau hell ya, atau Sheol. Sheol itu dalam bahasa Ibrani ya. Hell itu bahasa Inggris. Neraka itu ya bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya, itu disebut neraka ya. Jadi artinya di alam maut ini sangat menderita ya. Ini masih digambarkan hanya dalam kondisi panas dan haus dan pokoknya menderita. Ini belum lagi kalau dia disiksa ya, disiksa di alam maut ya, seperti ditusuk-tusuk ya, seperti ya besi panas ya, digoreng dia, ditusuk ke badannya ya, dicincang ya, itu seperti itu ya. Jadi jangan dikira masuk ke neraka itu hanya dibakar, tidak ya, disiksa ya, mengerikan, sangat mengerikan ya. Mulut kita pun itu kalau suka mengucapkan kata-kata yang tidak benar, wah itu dimasukin besi panas ya, dan kita meraung-raung ya. Begitu juga kepala kita ya, ditusuk kayak ya kambing guling gitu ya, dari ujung rambut sampai kaki ya, digoreng ya, seperti itulah. Jadi itu sangat mengerikan. Lalu ya, si orang kaya ini ya bilang ya kepada Bapak Abraham ya, dia bilang begini ya, suruhlah Lazarus ya mendatangi saudara-saudara saya yang masih ada ya, artinya keluarga dia, beritahu kepada keluarganya ya, bahwasanya istilahnya supaya Lazarus memberitahu, kamu punya abang itu ada di alam maut loh, ada di neraka. Dia tidak pernah menolong orang, dia tidak pernah melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Makanya dia masuk di alam maut. Artinya itu yang mau disampaikan si orang kaya, supaya Bapak Abraham ini ya membangkitkan Lazarus dan memberitahu kepada keluarganya ya, bahwasanya dia ada di neraka. Yang menjadi pertanyaan, percaya nggak keluarganya ini apabila Lazarus dibangkitkan dan memberitahukan kepada keluarganya orang kaya ini bahwasanya orang kaya ini ada di neraka?
Apakah mereka percaya? 100% tidak akan percaya. Bahkan mungkin mereka akan bilang gini, kamu kan orang miskin yang suka mengambil makanan dari meja-meja perjamuan. Mereka pasti mengenali Lazarus. Kok enak banget kamu bilang abang saya atau siapalah itu ya saudaranya ada di neraka. Emangnya kamu siapa? Emangnya kamu Tuhan? Kamu ngomong begitu. Kalau sekarang dibilang, oh kamu mau menghakimi saya ya? Mengatakan saya tidak bisa masuk surga. Abang saya, orang tua saya, kakek saya semua ada di neraka. Misalnya, kalau Lazarus ngomong begitu, mereka tidak akan percaya, ya. Tidak akan percaya, ya. Kalau di sini dikatakan tidak akan diyakinkan, ya. Judul saya katakan mereka pun tidak akan percaya, ya, sama dengan tidak akan diyakinkan. Jika ada seseorang dapat bangkit dari antara orang mati, tidak akan percaya, ya. Begitu juga yang pernah saya sampaikan, ya. Banyak orang-orang hebat, ya, pelayan-pelayan hebat, gembala-gembala hebat. Itu saat ini ada di neraka, ada di alam maut. Kalau kita beritahu kepada jemaatnya, nggak akan percaya. Wah, kamu bohong kamu. Tidak mungkin gembala saya ada di sana. Gembala saya pernah dibawa ke surga. Gembala saya pernah dibawa ke neraka. Terus kamu bilang dia ada di neraka saat ini. Itu bohong katanya. Pasti akan begitu jawabannya. Nggak akan percaya. Ya. Makanya kan dikatakan, jika terhadap kitab Musa dan para nabi mereka tidak mendengarkan, maka mereka pun tidak akan diyakinkan, tidak akan percaya jika ada seorang dapat bangkit dari antara orang mati. Tidak akan percaya, ya seperti yang pernah saya sampaikan, ya. Ketika saya masuk ke alam maut, ya, itu ada miliaran orang di neraka, ya. Banyak sekali, ya. Mungkin kalau kita bilang Hitler masih wajar, Hitler ada di neraka. Dan orang yang melihat miliaran ada di neraka itu lebih dari 100 orang. Yang pernah diperlihatkan neraka, ya, lebih dari 100 orang, termasuk orang-orang yang saat ini di neraka pun, ya. Jadi gini, mereka pernah dibawa ke neraka, ya, dan juga pernah dibawa ke surga. Di akhir hidupnya mereka sekarang ada di neraka, ya. Padahal mereka sudah diperlihatkan loh, neraka itu mengerikan. Dan miliaran manusia, apa artinya miliaran manusia di neraka? Ya berarti hampir semua manusia masuk neraka. Ya, mungkin kita dengan gagah mengatakan, oh, saya kan percaya ini, saya tahu pengajaran ini, saya ngerti. Ya, wah itu nggak benar, pengajaran begini, pengajaran begitu dan sebagainya. Banyak orang kan 1001 alasan, ya, membenarkan pengajarannya. Makanya saya kan selalu mengatakan, kan, roh itu bisa diuji. Adonisuah mengatakan itu, ujilah setiap roh. Gampang sekali sebenarnya menguji roh. Seperti yang saya bilang kemarin, ya, mengenai Roh Kudus saja, ya. Kita nggak usah dulu menguji orang itu di neraka atau tidak, ya. Oh, Roh Kudus tadi malam ngomong sama saya begini. Oh, Bapak Yahweh datang kepada saya dalam bentuk naga biru, naga putih, naga orange, naga pink. Misalnya seperti itu. Itu bisa kita uji kok, gampang kok ujinya, nggak perlu kita Jadi mimpi kita pun, ya, penglihatan kita pun bisa kita uji sendiri, ya. Jadi nggak perlu kita ini. Oh, saya tadi malam ini ada kegelapan yang mengini, oh itu mungkin Ruach Kodes mau menginginkan saya, kata gitu. Waduh. Oh ini ada ular, ya, tapi nggak percaya juga, menganggap itu dari Bapak Yahweh, menganggap itu dari Adonisuah, ya. Maka sedang uji, kita bisa uji kok, gampang ujinya. Engkau saja tidak pernah mengakui Adonisuah, ya, engkau tidak tahu kapan dia lahir, engkau lebih meninggikan pondok daunnya, bahkan tidak pernah mengucapkan dia lahir di hari pondok daun,
ibadahmu, engkau lebih mementingkan pondok daunnya, tidak ada seorang bayi yang lahir di situ. Begitu juga waktu dia mati, ya, engkau hanya memberitahu itu Pesak, Paskah, orang Mesir, Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Terus pada saat hari buah sulung, itu ada buah sulung, hasil panen pertama, tidak ada kebangkitan Adonis-nya, bahkan kebangkitan yang berubah-ubah, dan tidak pernah engkau mengakui dia naik ke Samaim. Artinya apa? Engkau tidak pernah mengakui dia sebagai juru selamatmu. Engkau tidak mengakui Elohim itu, Yahweh itu datang ke dunia dalam rupa manusia, dalam rupa Adonai Yeshua Mashiach, yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus manusia, ya, yang berdosa, khususnya yang sudah dia tetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, makanya orang Israel sampai sekarang kan tidak pernah percaya sama Yeshua Mashiach. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan, ya, ini saya diberitahu langsung sama Ruah Yahweh Elohim, ya, Israel itu apa artinya. Saya sudah pernah ngomong dulu di tempat yang lama, ya. Israel itu Yod Sin Res Alef Lamed, Elohim yang menjadi sama seperti seseorang, seperti manusia yang tangannya dihancurkan. Itulah Israel. Coba ngomong sama orang Israel Timur Tengah, beritahu arti itu. Mereka pasti menolak. Bukan itu artinya, dia bilang. Artinya adalah Yisra. Yisra itu menang. El itu Elohim. Elohim menang. Karena mereka hanya berpikir Elohim itu menang kalau berperang. Elohim itu menang karena dia gagah perkasa. Wah, itu mah terlalu gampang. Terlalu gampang. Pencipta kita itu maha kuasa. Ya, dia hembuskan saja dunia ini, melayang ini, bumi ini. Dia jentikan begini, itu bisa miliaran mile, ya, terlempar bumi ini. Kalau cuma begitu mah, ya pastilah menang pencipta. Pencipta itu ya bukan cuma dahsyat aja, tapi ya super dahsyat, ya. Terlalu gampang kalau untuk menang, ya. Misalnya sekarang mau mengalahkan siapa di dunia ini? Ya dia tinggal, nanti kan ada dari cawan murka, ya, termasuk di sangkakala juga, ya. Ketika malaikat pertama, kedua, sampai malaikat ketujuh meniupkan sangkakala, terus nanti cawan murka. Dia turunkan saja gempa bumi, dunia ini udah panik kok. Ya, gempa bumi sampai 7-8 skala Richter saja, itu cuma goyang 3 menit aja sudah panik. Bagaimana kalau goyangnya 1 jam? Bagaimana kalau goyangnya 24 jam? Hancur semua dunia ini. Itu cuma 3 menit loh, udah panik. Ya, kalau goyang begini 24 jam, dunia hancur. Gak ada bangunan yang kuat. Kalau ada gempa bumi yang sampai 24 jam, ya, apalagi sampai 7-8 skala Richter. Jangankan 7-8 skala Richter, 3 skala Richter aja, kalau itu sampai 5 jam saja goyang, itu semua fondasi gedung-gedung dimanapun di dunia ini hancur. Ya, itu ya Bapak Ibu yang memperlukan diskusi, yang mau mendengarkan, ya. Terlalu gampang, ya. Elohim kita itu mau menghancurkan dunia terlalu gampang. Ya, tetapi kemenangan yang disebut Israel yang disebut menang itulah Yod Sin Res Alef Lamed tadi, Elohim yang menjadi sama seperti manusia, seseorang yang tangannya dihancurkan atau yang disalib. Itulah kemenangan, ya. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa dengan tubuh dan darahnya. Itulah kemenangan yang sejati, ya. Kalau untuk menghancurkan itu gampang, ya. Tidak perlu, ya, tadi hujan nanti ada di cawan murka ke-7, itu nanti ada hujan es, ya, yang butirannya saja beratnya 1 talenta, ya, itu kurang lebih 30 kg. Jadi coba kalau es turun 30 kg dari langit, hancur semua dunia ini, ya. Makanya dikatakan nanti semua hilang, ya. Pulau-pulau akan hilang, ya, itu di cawan murka ke-7, ya. Pulau-pulau akan hilang, ya. Tidak akan ada lagi gunung-gunung, ya. Semuanya akan hilang lenyap, ya.
Itulah sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau orang yang sudah pernah dibawa ke alam kematian ya, alam kekekalan, atau tadi kita baca di alam maut ya, nggak akan ada percaya. Seperti saya bilang tadi, ketika saya sampaikan miliaran ada orang di neraka, nggak akan percaya. Ketika saya sampaikan, oh ada keluarga saya di neraka, mereka nggak akan percaya. Keluarga saya tidak akan percaya. Ketika saya bilang, oh dia ada di neraka, si ini ada di neraka, kamu ngarang-ngarang kamu, emangnya kamu pernah ke neraka? Ya memang kita bilang kita pernah ke neraka, tapi kan, kamu kan cuma mimpi itu. Pasti jawaban orang seperti itu. Begitu juga waktu ke surga kan, kamu kan cuma mimpi itu. Kenapa kamu balik lagi? Kenapa nggak tetap di surga? Ya siapa sih yang nggak mau tetap di surga? Semua juga mau. Ya, tapi kan belum waktunya, dan kita juga belum layak masuk ke surga. Ya, jangan dikira orang itu dibawa ke surga itu terus sudah layak. Tidak. Ya, ada di suatu membawa orang-orang itu ya, manusia ini melihat surga. Tujuannya apa? Supaya diberitahu. Ya, secara pribadi saja mereka belum layak. Ya, manusia ini belum layak masuk surga. Termasuk saya juga belum layak pada saat itu. Makanya disuruh kembali. Saya disuruh kembali ke tubuh saya. Begitu juga waktu ke neraka. Kalau neraka sebenarnya sampai semua manusia layak untuk masuk neraka. Cuma kan, ya itu Bapak Yahweh itu Adoniswa itu masih mengasihi kita. Makanya dihidupkan lagi, dikembalikan lagi. Supaya apa? Supaya memberitahu. Ya ini tadi, maka dibilang Bapak Abraham kan, jikalaupun ada orang mati yang dibangkitkan dari orang mati ya, nggak akan ada yang percaya ya. Seperti orang kaya tadi, Lazarus ngomong, kamu punya abang ada di neraka, kamu punya bapak ada di neraka. Wah, itu bisa-bisa Lazarus ya dibunuh lagi sama mereka, istilahnya begitu. Ya bukan apa kan, dibangkitkan tapi nggak ada yang percaya kan, nggak ada gunanya kan. Itu ya Bapak Ibu, mungkin ada semua yang mau mendengarkannya ya. Jadi sama seperti ini ya. Seperti saya bilang, ketika saya mengatakan ada miliaran manusia di neraka, bahkan saya sudah memberi contoh ya. Pada zaman Noah, yang masuk ke neraka itu 1,5 sampai 2 miliar. Yang selamat cuma 8 orang. Ya bayangkan itu, 1,5-2 miliar. Zaman Noah itu semua ada di neraka. Jangan dikira tidak masuk neraka. Meskipun mereka sudah mati kena air bah, mereka juga mati masuk ke neraka. Karena apa? Karena mereka tidak percaya sama Noah. Ya, kan ada firman. Ya, Lukas 10:16 itu ya. Jikalau mereka mendengarkan engkau, mereka mendengarkan aku. Jikalau mereka menolak engkau, mereka menolak aku dan menolak dia yang mengutus aku. Itulah yang disebut dengan menolak Bapa Yahweh. Ya, menolak ruah Yahweh Elohim, ruah HaKodesh. Dan tidak mungkin diselamatkan. Jadi pada zaman Noah, 1,5 sampai 2 miliar manusia yang hidup pada masa itu, karena mereka menolak Noah, makanya mereka tidak mungkin masuk ke surga. Mereka semua ada di alam maut. Begitu juga Bani Israel ya, yang keluar dari tanah Mesir ya, yang sampai ke tanah perjanjian itu hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Semuanya mati di padang gurun ya. Artinya apa? Yang lahir dari Mesir ya, itu semua masuk ke neraka kecuali Mose ya. Mose tidak sampai ke tanah perjanjian karena dia melanggar firman ya, waktu dikatakan berbicara engkau kepada batu itu supaya dia mengeluarkan air. Tetapi karena Mose marah sama Bani Israel, ya dia tidak lagi ngomong, tapi dia pukul batu itu, dan dia sudah melanggar ya. Bayangkan itu, Bapak Yahweh hanya bilang bicara engkau ke batu itu, tapi Mose memukul. Itu saja sudah melanggar ya.
Itu sesuatu yang kecil kelihatannya ya. Beda ya antara ngomong dengan mukul. Ya. Itu sudah dosa loh. Mose tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, artinya orang-orang yang tadi saya bilang yang lahir dari Mesir ya, kecuali Mose tadi, itu mereka semua binasa ya. Tidak masuk ke tanah perjanjian dan juga tidak masuk ke surga. Karena mereka melawan Mose ya. Ini yang harus kita pahami ya. Begitu juga kita saat ini ya. Jangan dikira kalau engkau tidak mengakui dia, tidak pernah mengucapkan, apalagi kemarin ya dia naik ke Samaim ya. Makanya kan tadi Roh Kudus itu menempelak dunia akan dosa. Dosa itu karena tidak percaya kepada Yesus Masiah dan juga tidak percaya akan penggenapannya dan juga menempelak dunia akan kebenaran. Apa kebenaran? Adon Yesus kembali kepada Bapa, artinya Adon Yesus naik ke Samaim. Berarti engkau tidak mengakui Adon Yesus naik ke Samaim dan engkau tidak pernah mengucapkannya dan tidak pernah merayakannya atau ibadah kenaikannya ke Samaim, maka itu tidak akan mungkin masuk ke surga ya. Tidak ada Roh Kudus ya. Begitu juga mengenai penghakiman ya. Karena manusia ini penguasa alam maut ya, atau yang disebut dengan Satan itu ya, itu mereka juga sudah dihakimi ya. Mereka tidak mungkin masuk ke surga ya. Itu ya Bapak Ibu maupun Yesus Masiah mau mendengarkannya ya. Jadi jangan dikira masuk surga itu gampang ya, nggak bisa ya, nggak sesederhana itu ya. Sebenarnya simpel, tetapi tidak sesederhana itu ya. Tidak hanya dengan menyebut nama Yahweh Suara Kodes engkau langsung masuk surga, itu tidak ada ya. Lalu kita baca rangkumannya ya. Dapat Elohim di atas dikatakan bahwa Lazarus dan orang kaya meninggal. Orang kaya ke alam maut, Lazarus ke pangkuan Bapak Abraham ya, atau surga ya saat ini. Tapi beda ya, pangkuan Bapak Abraham yang zamannya dulu, zaman yang dikatakan kitab suci ini dengan sekarang yang ada di Samaim itu beda ya. Lalu dikatakan orang kaya menuai apa yang ditaburnya selama hidup ya, begitu juga dengan Lazarus ya. Jadi inilah yang tadi disebut Bapak Abraham ya, pada orang kaya, engkau sudah menikmati apa yang engkau sudah lakukan. Demikian juga dengan Lazarus ya, dia sekarang sudah menuainya ya. Artinya apa ya? Makanya ada firman mengatakan orang kaya itu susah masuk ke Samaim ya. Ya bahkan karena lebih mudah onta masuk ke lubang jarum ya daripada orang kaya masuk ke surga ya. Ya saya tidak usah ini ya yang disebut dengan orang kaya seperti saya bilang beberapa waktu yang lalu ya. Kenapa orang kaya susah ya? Karena yang disebut dengan menuai kekayaan itu ya tanda kutip ya. Ya kita harus telusuri ya. Jadi istilahnya begini, sebenarnya kalau ada ya orang kaya yang mau diselamatkan, sebenarnya dia harus berbicara sama gembalanya. Ya, dia harus dikuduskan setiap apa yang sudah pernah dia lakukan untuk mencapai kekayaan tersebut. Itu harus dikuduskan kekayaannya. Ya kalau enggak ya, ketika dia mati dia akan binasa. Ya tidak ada orang kaya yang istilahnya ya saya nggak tahu ya. Jaranglah ada orang kaya yang mau mengungkapkan apa yang sudah dia lakukan ya untuk mencapai kekayaan yang begitu hebat ya. Ya karena Satan pun bisa memberikan kekayaan ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, Satan itu bisa memberikan kekayaan ya. Dan juga Satan juga bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kalau menyembuhkan orang yang sakit itu ya melalui itu namanya berkat rampasan ya. Saya tidak sampaikan di sini ya. Saya sudah sampaikan kepada mempelai dari Masiah dari enam ministry ya mengenai berkat rampasan ya. Termasuk juga kekayaan itu juga ada berkat rampasan ya. Jadi jangan dikira orang itu bisa menuai kekayaan dengan sesederhana itu ya. Nggak bisa ya. Apalagi sampai triliunan ya, bahkan kuadriliun ya,
wah itu udah nggak tahu lagi, katanya sampai 7 turunan pun nggak habis. Ya tidak seperti itu ya. Orang selamat itu tidak seperti itu ya. Nggak bisa ya. Harus dikuduskan dulu ya, supaya dia bisa masuk ke samainya. Jangankan orang kaya, orang yang tidak kaya pun tetap harus dikuduskan ya, melalui tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach dan juga minyak kudusnya, dan juga harus dimeteraikan menjadi mempelai kudusnya ya, supaya layak masuk ke surga ya. Lalu dikatakan orang kaya meminta supaya Lazarus dibangkitkan dan menyampaikan kepada keluarga orang kaya supaya mereka tidak masuk ke alam maut seperti dia ya. Lalu Bapak Abraham mengatakan sekalipun orang mati dibangkitkan, mereka pun tidak akan percaya akan apa yang terjadi di alam maut maupun di surga ya. Ini tadi seperti saya sampaikan ya. Sekalipun ya Lazarus dibangkitkan dan memberitahu kepada keluarga orang kaya tidak akan percaya ya. Apalagi mereka tahu Lazarus ini orang miskin ya, pengemis ya, peminta-minta, tidak mungkin ya mereka percaya ya. Ah, kamu siapa kamu? Kamu saja hidupmu begitu ya. Apalagi kalau sekarang ini banyak kan pengajaran-pengajaran mengenai teologi kemakmuran ya. Jadi seolah-olah kalau orang miskin itu ya dia tidak diberkati. Ya, seolah-olah orang miskin itu ya tidak percaya. Ya. Itu hati-hati ya. Artinya bahwa kamu berarti nggak diberkati, oh berarti kamu ada masalah kamu, makanya kamu tidak dapat berkat, kamu tidak dapat uang misalnya. Ya. Itu hati-hati ya, jangan sembarangan kita berbicara ya. Sementara orang kaya, wah saya berdoa Pak, saya berdoa tengah malam, saya berdoa dari jam sekian sampai jam sekian, dan saya dijawab doa saya dapat proyek miliaran Pak, saya dapat proyek triliunan Pak. Apakah itu karena doa dari yang dijawab? Belum tentu ya, dan bahkan juga ya mungkin ya 99% itu belum tentu dari Bapak Yahweh. Kalau sampai seperti tadi ya, tiba-tiba dapat triliunan, ya saya nggak usah cerita lebih banyak mengenai itu ya. Tapi artinya tidak seperti itu ya. Jadi jangan kita mengatakan karena kita makmur, kita kaya, terus kita diberkati, itu dari Tuhan ya, jangan ya, hati-hati ya. Itu ya Bapak Ibu memperhatikan semua saya mau mendengarkannya. Jadi kita di sini jelas ya sebenarnya ya. Jadi orang kaya dengan Lazarus ini adalah dua contoh ya. Ini contoh, ini kejadian nyata ya, bukan perumpamaan ya. Jadi orang kaya ini dan Lazarus ini adalah kejadian nyata yang saat ini terjadi ya di alam maut ya, dan juga di surga ya. Orang kaya ini tidak ada namanya ya. Tidak disebut namanya. Karena apa? Karena siapapun yang masuk ke alam maut ya, dia tidak akan ada namanya. Karena orang tersebut disebut dengan hilang. Tetapi kalau orang yang masuk ke surga, namanya tetap akan dicatat ya. Itu ya Bapak Ibu mempermudah semua mau mendengarkannya ya. Jadi kita lihat ciri-cirinya ya. Kita manusia hidup di alam nyata, sedangkan alam maut dan surga adalah alam roh dan alam kekekalan ya. Artinya manusia tidak akan percaya dengan apa yang didengarnya mengenai orang mati dibangkitkan dan memberitahukan kejadian yang ada di neraka atau surga. Maka manusia tidak akan percaya mengenai hal itu ya. Hampir semua manusia mengatakan jika sudah masuk ke alam maut, neraka, maupun ke surga tidak mungkin kembali lagi ke alam nyata atau ke dunia ini. Bahkan hampir semua pengajaran mengatakan hal yang sama. Bapak Abraham juga mengatakan bahwa mereka tidak akan percaya sekalipun orang dibangkitkan dari kematian ya. Artinya seperti yang saya sampaikan ya, banyak pengajaran di dunia mengatakan kalau orang sudah masuk ke neraka tidak mungkin dihidupkan lagi.
Begitu juga sebaliknya, kalau orang sudah masuk ke surga tidak mungkin kembali lagi ya ke dunia ini. Ya, ini hati-hati ya. Kita sudah mendengar banyak kesaksian ya di media online ya. Makanya saya bilang tadi, lebih dari 100 orang yang saya tahu ya memberi kesaksian mengenai miliaran orang ada di neraka. Artinya begini, Bapak Ibu mempelajari semua saya mau mendengarkannya ya. Kita harus pahami ya, apa itu miliaran ya. Miliaran itu sangat banyak ya. Oke, tadi saya bilang, zaman Noah saja, itu zaman Noah loh ya. 1,5 sampai 2 miliar ada di neraka. Hanya Noah, istrinya, dan 3 anaknya, 3 menantunya yang diselamatkan. Itu harusnya menjadi pertanyaan bagi kita ya. Kenapa yang miliaran ini tidak bisa masuk surga? Harusnya itu yang menjadi pertanyaan kita kepada pencipta kita. Ya. Kalau kita rajin bertanya, kita selalu berdoa, meminta petunjuk, itu pasti akan dibukakan ya. Bapak Ibu mempelajari Adonis Masia maupun mendengarkannya ya. Jadi kita harus memahami ya, kalau kita selalu bertanya, pasti akan didengar ya oleh Bapak Yahweh ya. Itu ya, makanya itulah tadi ya, tidak ada seorang pun yang percaya ya, atau mereka tidak percaya sekalipun ada orang mati yang dibangkitkan dari kematiannya ya. Kesimpulannya adalah firman mengenai Lazarus dan orang kaya adalah kejadian yang sebenarnya. Jadi ini bukan perumpamaan ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Cepat atau lambat manusia akan mengalami kematian dan akan masuk ke alam maut atau masuk ke surga atau samain. Manusia yang menabur kejahatan atau kegelapan akan menuai kebinasaan di alam maut atau neraka. Manusia yang menabur kebenaran dan kekudusan akan menuai hidup kekal di surga atau samain. Manusia yang sudah pernah memasuki alam maut atau surga ketika dia menyampaikan, maka tidak akan dipercaya oleh orang yang mendengarkannya. Ujilah setiap roh yang datang kepadamu, maka engkau akan mengetahuinya ya, dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 ya. Jadi setiap roh yang ada atau yang mendatangi kita ya, itu kita bisa mengujinya, sangat bisa ya. Sebenarnya gampang sekali ya. Ada orang ketika mengatakan, kok bisa Pak pendeta ini atau gembala ini ada di neraka ya. Saya bisa menjelaskan ya. Oh ini begini saya jelaskan. Kalau nggak percaya nanti lihat saja ya, itu ya. Jadi ini harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelajari Masia mendengarkannya ya. Jadi supaya kita memahami ya, bahwasanya sesuatu yang terjadi di alam maut atau di surga yang kita sampaikan, manusia tidak akan percaya ya, tidak akan percaya, dan semua bisa kita uji, sangat bisa kita uji ya. Jadi jangan ditipu oleh Satan, oleh iblis, oleh angel atau apapun namanya ya. Kita bisa menguji semuanya ya. Itulah daftar Elohim pada kita pada ibadah Sabat pada hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Masia Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua memperoleh terusnya dirajat masuk ke samain surga kekal Yerusalem baru. Haleluya, amin. Baru satu jam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau yang sudah berbicara kepada kami, dan biarlah daftar Elohim, daftar Adonis Masia yang kami dengar, Engkau meteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonis Masia, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan dalam sepanjang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonis Masia melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonis Masia, sehingga nanti ketika Engkau datang Adonis Masia, Engkau datang menjemput kami semua mempelai kudus-Mu dari Hamnisri. Kami semua terbang ke awan-awan pada saat rapture, masuk dalam kerajaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adonai Somasya, terima kasih Roh Kodes. Kami sambut tubuh dan darah Adonai Somasya dan juga minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin.